Pada pertemuan daring ini, kita akan membahas tentang tujuan, pengertian, dan kegunaan kita mempelajari perbandingan administrasi negara. Kalau kita bicara tentang perbandingan administrasi negara, tersusun 3 konsep utama yang sangat bermakna. Pertama apa? Kata perbandingan. Kedua, administrasi. Ketiga adalah negara. Perbandingan itu sinonimnya adalah pertimbangan atau nimbang. Kalau menurut pendapat dari Anggaran 2012 halaman 11-12, perbandingan itu adalah membandingkan atau melakukan objek penelitian satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan satu kesimpulan di mana hasil perbandingan itu bisa mendapatkan gambaran yang cukup lengkap dan bermanfaat secara komprehensif. Contohnya yang bagaimana? Yaitu misal membandingkan objek kajian administrasi negara dengan administrasi perkantoran. Kedua-duanya baik administrasi negara maupun administrasi perkantoran merupakan administrasi yang secara definitif mempunyai arti yang sama tentang administrasi, tapi objeknya berbeda. Yang satu perkantoran dan yang satunya lagi adalah negara. Banyak objek kajian yang bisa kalian amati di sekitar kita, nanti akan kita bahas. Tadi pengertian tentang perbandingan. Nah, sementara dalam administrasi sendiri secara umum adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kalau kita bicara tentang negara, negara itu apa? Ya, sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah yang umumnya memiliki kedaulatan itu. Ini menurut Wikipedia, yang artinya penjelasan tentang perbandingan administrasi dan negara sudah bisa kalian pahami. Lalu selanjutnya, di dalam perbandingan administrasi negara itu sendiri, kita akan melihat apa sih administrasi negara itu. Jadi administrasi negara itu adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta segenap dana dan daya untuk terciptanya tujuan dan terlaksananya tugas negara. Nah, ini masih menurut pendapat Anggaran 2012 halaman 12. Lalu di mana kita bisa melihat keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara? Ya, di pembukaan UUD 1945, dan itu dijalankan oleh lembaga negara, baik itu badan eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Yang betul kalau kita bicara tentang penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara, ajas hukumnya itu sudah tertuang jelas kewenangannya yang terdapat kepastian hukum dan ajas tertib pelayanan negara. Tujuannya agar apa yang menjadi cita-cita, harapan, dan keinginan dari negara tersebut termuat dalam visi, misi, dan institusi negara tersebut, sehingga dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diinginkan oleh negara tersebut. Baiklah, dari uraian-uraian tersebut, kita bisa melihat gambaran bahwa apa sih perbandingan administrasi itu. Kalau menurut Anggaran 2012 halaman 12 adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji sistem pelayanan negara dan penyelenggaraan negara yang diselenggarakan oleh lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif dengan pendekatan-pendekatan perbandingan. Kenapa kita perlu mengkaji atau menganalisis dan melihat penyelenggaraan setiap negara? Agar kita bisa tahu, bisa membandingkan pola-pola administrasi dari berbagai sudut pandang.
Antara lain, membandingkan administrasi penyelenggaraan negara sebelum dan sesudah, misal administrasi negara monarki dan republik, lalu administrasi negara yang tadinya tradisional dan modern, atau perbandingan dari orde lama dan orde reformasi. Atau kita bisa mengkaji konstitusional dari negara lain, baik itu sistem pemerintahannya, antar budaya yang berbeda, atau bisa juga membandingkan sistem administrasi negara Malaysia dan Indonesia. Jadi meskipun kedua negara ini satu rumpun dan tetangga, tapi pola penyelenggaraannya sangat berbeda. Karena pola kebudayaan masing-masing berbeda. Misal, Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya berpegang pada prinsip presidensial, sedangkan Malaysia berpegang pada sistem parlementer. Nah, tujuan kita mempelajari ilmu perbandingan administrasi negara. Apa tujuannya? Yaitu pertama, mengkaji dan menganalisa sistem administrasi negara lain untuk diambil manfaatnya, sehingga memudahkan proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Yang kedua, mencari pengetahuan tentang keberhasilan suatu negara dan kegagalan negara lain, meskipun menggunakan sistem administrasi negara yang sama. Lalu berikutnya, bisa mempelajari kebudayaan yang beraneka ragam di negara lain, serta memahami sikap kepemimpinan para birokrat dan penerapan birokrasinya. Lalu selanjutnya, untuk mengadakan identifikasi faktor-faktor kultural, politik, sosial yang mempengaruhi keberhasilan negara lain. Nah, ini adalah tujuan kita mempelajari ilmu perbandingan administrasi negara. Lalu selanjutnya tujuan kita mempelajari ilmu perbandingan administrasi negara itu adalah meneliti dan memastikan perubahan yang harus dilakukan setelah mempelajari keberhasilan negara lain. Yang berikutnya 6, yaitu menemukan dan merumuskan kembali konsep baru mengenai administrasi negara yang lebih universal untuk diterapkan di dalam penyelenggaraan administrasi negara. Yang berikutnya tujuannya adalah mempercepat keberhasilan tujuan pembangunan negara. Jadi studi banding itu perlu untuk mengetahui bagaimana negara itu cepat berhasil, dengan begitu kita bisa merumuskan dan mengadopsinya sesuai dengan kondisi kultur budaya kita. Jadi dengan mempelajari mata kuliah ini, kita bisa melihat cara-cara apa yang bisa digunakan untuk mempelajari dan memahami negara-negara lain yang berhasil dan bisa diterapkan di negara kita, supaya pembangunan kita segera maksimal. Itulah tujuan kita mempelajari tentang perbandingan administrasi negara. Nah, sekarang kegunaan kita mempelajari perbandingan administrasi negara itu sendiri apa? Pertama, mencari perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam administrasi negara masing-masing. Yang kedua, mencari dan menemukan sistem administrasi negara yang paling efektif untuk mencapai tujuan bernegara. Kegunaan selanjutnya yaitu mencari dan menemukan sistem yang paling tepat untuk digunakan dalam menjalankan kebijakan negara. Lalu kegunaan yang keempat yaitu memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang kebaikan dan kegunaan masing-masing administrasi negara. Selanjutnya 5 yaitu mencari metode guna untuk memperbaiki kesalahan atau kelemahan dalam administrasi negara sendiri. 6. Mencari analisis mengapa administrasi negara yang satu berhasil dan administrasi yang lainnya mengalami kegagalan. Nah, kegunaan yang terakhir yaitu memperoleh bahan-bahan guna kepentingan studi lebih lanjut.
Nah, ini akan Ibu ulang lagi. Sejarah perbandingan administrasi negara. Jadi perbandingan administrasi negara itu merupakan pengembangan studi dalam administrasi negara yang baru muncul pada pertengahan abad 20. Studi ini masih relatif baru atau muda, sejalan dengan administrasi yang muncul dan berkembang pada akhir abad 19 atau awal abad 20. Tuntutan tentang pemahaman administrasi, baik itu untuk kebutuhan praktisi maupun ilmuwan, memunculkan pemikiran agar segera dilakukan pendalaman dengan menggunakan metode perbandingan. Dengan demikian lahirlah studi perbandingan dalam administrasi negara, didorong oleh kebutuhan para ilmuwan maupun praktisi administrasi negara yang ada di berbagai negara di seluruh dunia. Nah, itu sejarah singkat dari perbandingan administrasi negara. Baiklah, Ibu kira cukup materi pengertian perbandingan administrasi negara, tujuan dan kegunaan kita mempelajari mata kuliah ini. Dan mulai kapan administrasi itu dipelajari, sebagaimana perkembangan sejarah perbandingan administrasi negara. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas partisipasinya. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan di grup ini. Tetap semangat untuk belajar walaupun di rumah, tidak akan mengurangi semangat belajar. Stay home ini gunakan waktu untuk banyak belajar dan gunakan kesempatan ini. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Akhir kata, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.